4 tahun saya habiskan sebagai lounge pianis di Hotel Grand Aquila. Saya masih duduk di bangku SMA saat itu. Bekerja di hotel itu pun terjadi tanpa disengaja. Saya dijebak oleh Pak Wing, guru musik saya di SMA 2 Bandung. Pak Wing mungkin melihat talenta saya, tapi dia sedikit kurang setuju dengan sifat tidak pede saya. Makanya, Pak Wing kemudian membuatkan kontrak bagi saya tanpa sepengetahuan saya. Kami main di sini setiap minggu, kata Pak Wing. Saya hanya bisa pasrah. Untungnya, saya berhasil mengatasi kegugupan saya dan memainkan piano dengan aman. Saya juga memiliki cukup banyak stok lagu. Tapi sejak awal saya sudah diingatkan Pak Wing, kalau kamu mainnya jelek, paling diketawain. Piano memang bukan barang baru bagi saya. Instrumen ini sudah saya mainkan sejak sekolah dasar. Sebuah piano diberikan orang tua sebagai hadiah ulang tahun saya, dan sejak itu saya mendalaminya lewat bimbingan Hardian di Cirebon dan Stephen Sulungan di Bandung. Kursus privat piano klasik itu saya jalani hingga duduk di bangku SMA kelas 1. Sebelum benar-benar bisa memainkan piano, naluri musik saya sering dirangsang oleh ayah. Misalnya, saya sering dibangunkan oleh lagu Nothing's Gonna Change My Love For You yang dimainkan ayah, tapi nadanya disalah-salahin. Kalau sudah begitu, saya pasti memprotes ayah. Setelah dewasa baru saya sadar kalau ayah hanya ingin membangunkan naluri musik saya. Menjalani kursus privat untuk jangka waktu yang lama itu ternyata menjenuhkan juga. Setelah sampai ke level 16 dan mendapat diploma lewat ujian di Belanda, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan piano klasik. Era klasik pun berakhir. Saya mulai bermain-main dengan komposisi pop, meski bukan yang biasa-biasa saja. Saya mempelajari karya Freddie Mercury di Queen, seperti Bohemian Rhapsody, yang kemudian saya hancur-hancurin. Maksud saya bukan lagunya, melainkan harga-harga nada dalam komposisi itu. Saya juga mempelajari karya yang Maelstrom dalam album Eclipse. Satu yang selalu menarik perhatian saya adalah melodi gitar. Saya cenderung melihat satu band dari kepiawaian gitarisnya. Melodi gitar itulah yang kemudian saya mainkan di piano. Kecenderungan ini terbawa hingga sekarang. Bersama beberapa teman di SMA 2, saya mendirikan band Spielen, artinya bermain dalam bahasa Jerman. Band ini memilih jazz, terutama fusion, sebagai fokus. Komposisi milik Cassiopeia sering dibawakan Spielen. Di band ini, saya memegang piano dan keyboard. Pilihan atas genre jazz adalah sebagian dari cara saya untuk mengeksplorasi musik di luar klasik. Tidak ada batasan dalam jazz. Spielen dibentuk tanpa target menjadi band pencetak uang. Ia hanya menjadi wahana bagi saya dan kawan-kawan untuk mengekspresikan diri, sekaligus untuk menyalurkan bakat masing-masing. Panggung seputar sekolah menjadi media Spielen untuk memperlihatkan kemajuan. Selain Spielen, saya juga membentuk band lain bernama Jivas. Band ini tidak terlalu serius saya jalankan, namun di masa depan, Jivas ikut mewarnai karir profesional saya. Salah satu personel Jivas nantinya menjadi manajer sebuah band terkenal di tanah air dan membuka peluang bagi perkembangan karir saya. Di luar jazz fusion, saya menumbuhkan kecintaan baru pada aliran musik alternatif. Car Park North, sebuah band elektronik rock asal Denmark, menjadi penyebabnya. Nuansa musiknya gelap tapi angelik, ngawang. Kesukaan saya pada aliran alternatif tak berhenti di Car Park North, melainkan terus ke Oasis dan Nirvana misalnya. Namun, saya tidak bisa berlama-lama dengan semua itu. Keadaan memaksa saya untuk mendapatkan uang dari bakat musik. Krisis moneter yang melanda tanah air pada tahun 1998 menjadi penyebabnya. Bisnis rotan ayah saya tersungkur karena krisis tersebut. Sejumlah aset milik ayah terpaksa dilego untuk membayar kewajiban pada bank. Keluarga saya juga harus merelakan rumah dengan pindah ke rumah susun di Sukajadi. Saya pun ikut membantu orang tua mencari uang, terutama karena saya memiliki sumber daya yang bisa langsung menghasilkan uang. Namun, saya tidak hanya mengandalkan pekerjaan di Grand Aquila saja, karena penghasilannya bersifat mingguan. Saya juga mencoba peruntungan di hotel-hotel lain. Tak hanya sampai di situ, saya juga melakoni pekerjaan lain menjadi sopir angkot dan jualan mie instan. Saya juga menerima ajakan teman, Nelson, seorang pengelola pernikahan yang menawari saya menjadi pemusik di perusahaannya. Yang membuat saya tertarik adalah konsep wedding band yang disodorkan, yaitu musik kamar. Saat itu, konsep begini cukup jarang, bahkan belum ada sama sekali di Bandung. Karena tuntutan konsep tersebut, saya mulai menekuni orkestra. Saya menulis sendiri partitur untuk seksi gesek bandnya. Bila saja saat itu software Sibelius sudah populer, tugas saya mungkin akan jauh lebih ringan. Bukan menulis satu persatu seperti yang saya kerjakan. Bidang ini saya tekuni selama 3 tahun. Meski harus bekerja keras, saya mendapat hikmah dari pekerjaan baru ini. Saya jadi mengerti orkestrasi. Ilmu ini kemudian hari terbukti sangat membantu saya dalam menjalani karir profesional. Maka, inilah jadwal kerja saya. Setiap malam ngamen di hotel. Bantu Maman, teman saya semasa SMA, jualan mie instan. Dan di akhir pekan bila ada job, melayani pernikahan. Dengan kesibukan macam itu, kebutuhan keluarga terpenuhi juga.
Setelah dipotong kebutuhan pribadi, terutama untuk ongkos transport ke semua kantor saya. Uang penghasilan langsung dipakai untuk kebutuhan keluarga. 80% ke pos itu. Kuliah saya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran tetap saya jalani. Jarak antara Sukajadi dan Jatinangor saya tempuh setiap hari. Sayangnya, karena banyak menghabiskan waktu untuk mencari uang, kuliah itu tidak tuntas saya jalani. Saya pun melirik peluang lain yakni bekerja di Jakarta. Namun, bukan berarti semua yang telah saya lakukan di Bandung saya tinggalkan. Tawaran yang saya terima dari Adi, drummer Tipex, bersifat temporer per proyek. Di Jakarta saya ikut membantu pengerjaan album Nafa Urba. Menjelang tahun 2006 saya melakukan kontemplasi. Saya mencoba mencari jawaban atas semua usaha yang sudah saya lakukan. Sudah jungkir balik tapi hasilnya kok tetap nggak cukup. Begitu pertanyaan di benak saya. Meski bukan tipe orang yang religius, saya mencoba berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Beberapa saat setelah kontemplasi tadi, saya mendapat sebuah panggilan telepon dari teman saya di SMA 2 dulu. Bukan teman akrab sebenarnya, meski kami sempat menjadi anggota band Jivas. Joy Aditya Sebayang, teman saya itu, kini manajer sebuah band beken Peter Pan. Bisa ke base camp fit? Tanya Joy. Saya mengenal Peter Pan setelah banyak orang membicarakan band ini. Saya pun tergerak untuk mendengarkan karya Peter Pan. Nadanya simpel dan liriknya nggak cheesy. Hanya itu saja pengetahuan saya tentang band tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Sampai detik ini pun saya masih belum memperoleh alasan mengapa saya yang dipilih. Saya yakin masih banyak keyboardis Bandung yang lebih baik daripada saya. Tapi kalau saya sangat dicari, memang benar. Kalimat pertama yang dilontarkan Joy kepada saya memperkuat kesan tersebut. Aduh, susah banget nyari lu, kata Joy. Joy mempunyai permintaan khusus kepada saya untuk diperlihatkan saat audisi berlangsung. Sampling. Saya tahu istilah itu. Masalahnya, sepanjang hidup saya memainkan piano atau keyboard, saya tidak pernah membuat sampling ini. Sejak mendapat telepon dari Joy, praktis saya hanya memiliki 2 hari untuk menyiapkan diri sebelum waktu yang ditetapkan untuk audisi. Saya terus terang cukup panik menghadapi tawaran tersebut. Kalau tawaran itu datang sekarang, barangkali saya tidak akan sepanik dulu. Dengan kondisi ekonomi yang belum pulih, saya tidak memiliki cukup sumber daya untuk menyiapkan diri menghadapi audisi tersebut. Di tangan saya memang ada sebuah keyboard, tapi alat itu tidak bisa dipakai untuk membuat sampling. Saya membutuhkan keyboard yang lebih canggih lagi, maka saya memutuskan untuk meminjam alat itu. Yang pertama kali saya temui adalah kakak Iksan, basis PLN. Jawaban kakak Ihsan hampir membuat saya putus asa. Sebab keyboard yang hendak saya pinjam adalah senjata andalannya juga. Namun akhirnya saya diizinkan untuk meminjamnya. Saya juga tidak mungkin membawa keyboard pinjaman tadi dengan motor. Kalau hujan bagaimana? Eva, salah satu vokalis PLN, memberi solusi yang tak disangka-sangka. Di rumahnya banyak sekali mobil, sampai ada yang diparkir di luar pagar. Ketimbang kenapa-kenapa, Eva meminjamkan mobil itu kepada saya. Berikutnya adalah mengerjakan sampling dengan cepat. Karena saya tinggal punya 1 hari sebelum audisi. Agus Handiman menjadi harapan saya untuk yang satu ini. Sampling adalah salah satu keahlian Kang Agus. Begitu dia biasa disapa. Masalahnya, karena mengajar di Farabi, si Akang lebih sering berada di Jakarta ketimbang di rumahnya di Cimahi. Ketika ditelepon, Kang Agus sempat menyarankan saya untuk menemuinya di Jakarta, yang tentu saja tak bisa saya penuhi karena waktunya mepet. Saya sempat pasrah, namun Dewi Fortuna berkata lain. Kang Agus rupanya mengubah rencananya, karena kebetulan anaknya berulang tahun. Ia punya waktu untuk saya di pagi hari. Tanpa menunggu lama, saya meluncur ke Cimahi. Hari H pukul 14.00, saya sudah siap di base camp Peter Pan. Semua berlangsung lancar. Audisi itu berlangsung dalam suasana santai. Meski terus terang, saya tidak bisa santai karena terbebani untuk menampilkan yang terbaik. Audisi ternyata bukan hanya sekali itu saja. Selang 1 hari setelah audisi pertama, saya diminta lagi untuk memperlihatkan kemampuan. Audisi kedua ini tak juga membuat saya terlalu berharap. Ucapan Joy saya jadikan pegangan. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Kalau cocok nanti kamu ikutan, kata Joy. Saya pun kembali pada pekerjaan saya semula. Pertemuan saya berikutnya dengan Joy dan anak-anak Peter Pan memberi kepastian yang lebih solid. Malah saya sudah langsung berhadapan dengan kontrak endorsement dari sebuah perusahaan clothing sebagai bagian dari Peter Pan. Di dalam Peter Pan saya menemukan banyak hal yang mengejutkan. Secara kasat mata saya melihat bagaimana personil band ini bersahaja. Mereka punya uang, punya investasi, tapi sangat sederhana dan terasa tidak ada bedanya dengan saya dan teman-teman kru yang biasa-biasa saja. Dari sisi musik, saya juga menemukan bahwa Peter Pan bukan band pop biasa, yang komposisinya sederhana. Saya juga mendapatkan kesan perfeksionis dalam diri personil Peter Pan. Lirik yang jauh dari sisi tadi misalnya, ternyata adalah hasil pemikiran yang matang, yang kadang menyita sebagian besar waktu pembuatan album. Ariel tak pernah mau menggunakan kata yang sama di tiap album. Dengan lingkungan macam itu,
mau tidak mau saya juga harus memperlihatkan yang terbaik. Saya makin lebur dalam Peter Pan setelah menjalani tur panjang dan intens. Semua itu saya jalani sekitar 2 tahun. Hingga suatu kali semua personel Peter Pan dikumpulkan. Sebenarnya ini rapat rutin dan biasa dilakukan. Namun kali ini ada agenda spesial yang hendak dibahas, yaitu menyangkut status saya di Peter Pan. Setelah melalui berbagai argumentasi, secara resmi akhirnya saya mendapatkan status personel tetap Peter Pan pada tahun 2008. Saya mentraktir orang rumah begitu mendapat status tadi. Semuanya berubah sejak itu, terutama secara finansial. Saya pun bisa memperbaiki keuangan keluarga. Rumah susun di Sarijadi ditinggalkan diganti sebuah rumah di kawasan Dago.